Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jum Sairah dengan NIM F1D017039 dengan anggota kelompok saya. Kak Putri dengan NIM F1D016024. Dan saya Indri Anjani Astuti, F1D016043. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data, struktur penyimpanan basis data. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan struktur penyimpanan basis data. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi media penyimpanan. Yang pertama ada kecepatan. Kecepatan di sini yaitu waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Kemudian ada kapasitas penyimpanan dan harga. Kapasitas penyimpanan dan harga di sini yaitu ruang yang dibutuhkan dalam melakukan penyimpanan media tersebut. Kemudian ada reliability, yaitu kehilangan data saat sistem crash atau power failure, dan kerusakan fisik pada alat penyimpanan. Kemudian ada volatile dan non-volatile. Volatile di sini data akan hilang ketika daya listrik hilang. Kemudian ada non-volatile. Non-volatile di sini data akan tetap ada permanen meski daya listrik tersebut hilang. Di sini ada media penyimpanan. Yang pertama yaitu ada cache. Media cache di sini yaitu media penyimpanan dengan kecepatan tertinggi. Volatile diatur oleh hardware sistem komputer. Kemudian ada main memory. Main memory ini aksesnya cepat, hanya bersifat sementara. Terus dia termasuk ke dalam volatile. Kemudian ada flash memory. Flash memory ini termasuk ke dalam non-volatile. Datanya hanya dapat ditulis sekali, dapat dihapus, kemudian ditulis lagi sekali. Kecepatan akses hampir sama dengan main memory. Lebih lambat dalam menulis data dan paling lambat dalam menghapus data. Dan kemudian dia used in embedded device atau kamera digital, ponsel, dan lain-lain. Kemudian ada magnetic disk. Magnetic disk ini termasuk non-volatile. Kapasitas penyimpanan datanya sangat besar. Akses data langsung pada track atau sektor data yang dituju. Akses data lebih lambat dibandingkan main memory. Data penyimpanan dapat menyimpan seluruh data dalam database. Contohnya seperti hard disk. Kemudian ada optical disk. Dia termasuk non-volatile. Write one, read many. Kemudian dia multiple writer version also available. Akses data lebih lambat dibanding magnetic disk. Kemudian ada tape disk. Dia termasuk non-volatile, digunakan untuk backup data dan arsip. Sequential akses data jauh lebih lambat, kapasitas penyimpanannya juga besar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan yang dijelasin sebelumnya. Di sini ada hierarki penyimpanan. Nah, di sini pada hierarki penyimpanan tadi udah dijelasin bagaimana magnetic disk, flash memory, main memory. Ini saya cuma akan menjelaskan
hierarki data atau hierarki penyimpanan ini merupakan data yang diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data atau file, rekaman atau record, dan berkas atau file. Definisi dari hierarki ini adalah satuan dari terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain. Terus hierarki penyimpanan itu terdiri dari primary storage, di mana di sini ada akses data paling cepat, tetapi volatile, contohnya seperti cache, main memory. Terus yang selanjutnya itu ada secondary storage, non-volatile, akses data cepat, biasa juga disebut online storage, contohnya seperti flash memory, magnetic disk. Dan selanjutnya itu ada tertiary storage, yaitu non-volatile. Bisa disebut offline storage. Ini kebalikan dari yang sebelumnya, yang dari secondary storage. Walaupun sama-sama non-volatile, ini digunakan untuk backup data. Contohnya seperti magnetic tape, optical storage. Nah, selanjutnya itu ada akses penyimpanan. Pada akses penyimpanan ini, terdapat file database dibagi, di mana file database-nya dibagi dalam unit penyimpanan yang disebut blok. Sistem database meminimalisir transfer blok atau disk dan memori. Akses data ke media penyimpanan disk dapat dikurangi dengan menyimpan sebanyak mungkin blok di dalam main memory. Nanti semua aksesnya disimpan di dalam main memory. Ini dapat mengurangi akses yang mengurangi penyimpanannya. Terus ada buffer, bagian dari main memory yang tersedia untuk menyimpan kopian dari disk block. Ada juga buffer manajemen, yang dimana subsistem yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan buffer space di main memory. Selanjutnya, penyimpanan data dictionary. Data dictionary ini disebut juga sistem katalog, menyimpan metadata atau data tentang data. Contohnya itu ada informasi tentang relasi, nama-nama relasi, nama dan tipe atribut tiap relasi, nama dan definisi tiap view, integrity constraint. Ada juga informasi user, yang dimana ada user atau skema, ada password. Selanjutnya ada static dan deskriptif data. Ini banyak tuple di tiap relasi. Ada informasi tentang indeks juga. Pengetahuan dasar mengenai arsitektur database Oracle merupakan modal dasar untuk memahami fitur-fitur Oracle selanjutnya. Jadi di sini saya akan lanjut ke struktur database Oracle. Nah, arsitektur Oracle merupakan sistem yang mengelola database. Terdapat dua bagian, yaitu Oracle Database dan Instance, yang dimana di Oracle Database itu merupakan file. Terus pada Oracle Instance-nya memori atau background process. Oracle dapat dijalankan pada arsitektur multi-tier atau client server atau two-tier host-based
Nah, ini ada penyimpanan data. Terus penyimpanan data ini ada tabel A, ada tabel B, di mana ada segmen-segmen di sampingnya itu merupakan tabel dari yang tabel A sama tabel B, di mana terdapat kolom, baris, terus yang di sampingnya itu di blok, biar yang sebelumnya dijelasin di blok untuk meminimalisir penyimpanan. Nah, tadi sebelumnya ada extend gambar tadi yang sebelumnya. Ini pada extend. Nah, ini pada blok ini pada tingkat terbaik dari granularity dari data Oracle database disimpan dalam data block. Yang di blok itu disimpan dalam data block. Satu data block berukuran sesuai dengan database fisik yang terdapat pada hard disk. Standar dari data block ditentukan oleh parameter inisialisasi DB block size. Terus untuk extend-nya, tingkat berikutnya dari logical database stage adalah extend, di mana extend ini merupakan sejumlah tertentu dari data block yang berhubungan diperoleh alokasi tunggal yang digunakan untuk menyimpan jenis informasi khusus. Selanjutnya, struktur database Oracle. Untuk struktur database Oracle, database yang dibentuk diorganisasikan secara fisik dan lokal. Terus struktur fisik, database dikelola sebagai file-file pada sistem operasi. Terus struktur logika merupakan cara pengolahan unit penyimpanan dalam database. Struktur fisik Oracle. Ini struktur fisik dikelola dalam 3 jenis file. Yang pertama itu file data atau penyimpanan data user. Yang kedua yaitu ada file control, nama database, lokasi file data, redo log, nomor sequence, waktu pembuatan database. Ini setiap Oracle database memiliki control file. Sebuah control file berisi tentang informasi struktur fisik dari database termasuk informasi nama database, nama, dan lokasi dari data file. Untuk file datanya yang tadi, yaitu penyimpanan data user, itu setiap Oracle database memiliki satu atau lebih data file fisik yang berisi semua data database. Data dari logical database struktur, seperti tabel dan indeks, secara fisik tersimpan dalam data file yang dialokasikan untuk database. Data file ini memiliki karakteristik yaitu satu atau lebih data file membentuk logical unit dari database yang disebut database stage. Ya, di mana database ini merupakan sebuah database yang dibagi menjadi unit penyimpanan logis yang disebut database gabungan dari data block atau extend. Yang ketiga, yang tadi sebelumnya yang terakhir itu ada sebelumnya file-file redo log.
Next. 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 Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur logical oration. Lokasi data secara fisik disimpan pada file data dan secara logikal berada dalam table space. Suatu database secara logikal dikelompokkan dalam beberapa table space. Table space tersebut mempunyai segmen-segmen. Setiap table space dapat terdiri dari beberapa file data, dan satu file data hanya dapat didaftarkan pada suatu table space. Next. Dan ini adalah gambaran dari struktur logical oracle. Selanjutnya, table space. Penyimpanan logik terbesar. Maksimum jumlah table space-nya 6.400. Dapat meningkatkan performa database dengan yang pertama menyebarkan load input atau output antar table space. Yang kedua, memisahkan table dengan data dengan indeks pada table space yang berbeda. Yang ketiga, mengatur alokasi table space yang dimiliki user. Sebuah table space memiliki satu atau lebih data file. Predefined table space. Yang pertama, sistem. Yang kedua, SciSaux. Yang ketiga, Undo-TBS. Yang keempat, temp. Yang kelima, user. Dan keenam, example. Saya akan melanjutkan penjelasan dari contoh kasus Toserba. Di dalam tabel barang ini, ada beberapa entitas, yaitu ID barang, ID kategori, nama barang, harga, stok. Dan di dalam tabel barang ini, primary key-nya adalah ID barang. Selanjutnya di detail penjualan, di tabel detail penjualan ini ada ID penjualan, ID barang, dan jumlah. Terdapat primary key-nya adalah ID penjualan, ID barang. Selanjutnya penjualannya ada ID penjualan dan tanggal. Dan primary key-nya adalah ID penjualan. Selanjutnya detail pembelian, ada ID pembelian, ID barang, dan jumlah juga. Primary key-nya sama dengan detail penjualan, dia ID pembelian dan ID barang. Dalam kategorinya juga ada ID kategori dan nama kategori juga, primary key-nya adalah ID kategori. Selanjutnya adalah pembelian. Entitasnya ada ID pembelian, ID supplier, dan tanggalnya. Primary key-nya adalah ID pembelian. Di dalam tabel supplier juga ada entitas ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Primary key-nya adalah ID supplier. Begitu, sampai situ saja saya jelaskan. Penutupnya adalah Jumsairah. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.